Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal a'izza, come back to me. Ismi Salsabila Firdaus, Rakmu Tasjil 21140201117. طيب أيها الأعزاء، في هذا الأسبوع سنبحث عن سورة البقرة ayat 174 ila 176, yang mana kita nanti akan membahas tentang orang-orang Yahudi atau ahli kitab yang menyembunyikan tentang sifat-sifat Rasul karena mereka takut penghasilan mereka akan hilang karena Rasul ini bukan dari golongan mereka. Baik, awalan sanaqra'u ayatah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Innal ladzina yaktumuna. Inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan, innalladzina yaktumuna sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab, ma apa anzala yang telah diturunkan Allah oleh Allah, ma anzalallahu apa yang telah diturunkan oleh Allah, minal kitab berupa kitab, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا dan mereka memperjualbelikannya, memperjualbelikannya samanan qalila dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ulaika mereka itu adalah ma ya'kuluna tidaklah mereka memakan fi butunihim dalam perut mereka, fi dalam butunihim perut mereka, illan nar melainkan api neraka. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka tiadalah mereka memakan dalam perut mereka melainkan api neraka. Jika ma bertemu ila, ma nafi lalu dipertemukan dengan istisna, maka hukumnya di sini sama halnya dalam matematika, negatif bertemu negatif jadinya positif. Jadi yang mereka makan hanyalah an-nar, api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yukallimuhumullah dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wala yukallimuhumullah dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka, yaumal qiyamah di hari kiamat, wala yuzakkihim dan Allah tidak pula mensucikan mereka, wala yuzakkihim dan Allah tidak pula yuzakkihim
mensucikan mereka. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim. Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat dan tidak pula mensucikan mereka. Walahum azabun alim. Mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Walahum, dan bagi mereka, azabun, azab, alimun yang pedih. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itu adalah allazina, orang-orang yang, ulaika, mereka itu adalah allazina, orang-orang yang, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalah, memperjualbelikan ad-dalalah, kesesatan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda, dengan petunjuk. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka membeli ishtaru, mereka membeli dalalah, kesesatan, dengan petunjuk. Wal azaba bil maghfirah, dan azab dan siksaan bil maghfirah, dengan ampunan. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Maka alangkah sangat sabarnya atau beraninya mereka terhadap neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Maka betapa sabarnya mereka, betapa beraninya mereka terhadap neraka. ما في هذه الآية يعني ما للتعجب. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله, demikian, بأن الله, dengan bahwa sesungguhnya Allah, bi'anna Allah, karena sungguh Allah, nazzalal kitab, Allah menurunkan kitab, nazzala, Allah menurunkan, al-kitab, kitab, nazzalan kitab, Allah menurunkan kitab, bil haqqi, dengan benar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab, yakni Al-Qur'an, dengan benar, dengan membawa kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Wa innal ladzina ikhtalafu, wa, dan, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, ikhtalafu, mereka berselisih, orang-orang yang berselisih. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih, fil kitabi, tentang kitab, yaitu Al-Qur'an, fil kitabi, tentang kitab, lafi shiqaqin ba'idin, lafi, sungguh atau benar-benar, di dalam, shiqaqin, perpecahan, lafi shiqaqin, sungguh berada dalam benar-benar perpecahan, ba'idin, yang jauh. Lafi shiqaqin ba'idin, dalam perpecahan, benar-benar dalam perpecahan yang jauh. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Innal ladzina yaktumuna, sampai dzalika bi anna Allah nazzala, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, dengan membawa kebenaran, bil haqq, dengan benar, dengan membawa kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab, mereka dalam perpecahan yang jauh. Taib ayol a'izza, hadihi tarjamatuhu, tarjim min salasa ayah, summa nadi ila asbabin nuzul fi hadhihi al-ayah. Ayol a'izza, adapun asbabun nuzul ayat ini yang kita bahas kali ini,
Itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 176 diriwayatkan oleh Sa'labi dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para pembesar dan pendeta Yahudi. Para pembesar dan pendeta Yahudi yang selalu mendapatkan hadiah dan pemberian yang banyak dari para pengikutnya. Jadi tentang pembesar Yahudi, pembesar dan pendeta Yahudi yang selalu mendapatkan hadiah banyak, hadiah yang besar dari para pengikutnya, sehingga mereka berharap nabi yang akan diutus berasal dari golongan mereka. Maka dari itu, ketika yang diutus ternyata adalah Nabi Muhammad SAW yang realitanya bukan dari golongan Yahudi, mereka takut kehilangan pendapatan dan kedudukan, sehingga sengaja mengubah sifat-sifat kenabian Muhammad yang ada pada kitab mereka, lalu menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa sifat-sifat dari Nabi akhir zaman itu tidaklah sama dengan Nabi ini, dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu saat itu turunlah ayat Allah ayat 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, lalu sampai akhir ayat. Jadi Ayyuhal Aizza ayat 174 ini turun kepada golongan Yahudi yang mana ia mengharapkan bahwa akhirul anbiya, akhir dari nabi itu berasal dari golongan mereka, karena sebelumnya dengan lancarnya mereka banyak dapat hadiah dan banyak dapat pendapatan dari para pengikutnya. Namun jika nabi akhir zaman itu bukan dari golongannya, pasti semua itu akan pupus dan beralih ke nabi ini tersebut. Dan realitanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan bukan dari golongan mereka. Saat itu mereka takut, pasti mereka nggak bakal lagi dapat pendapatan seperti sebelumnya. Maka saat itu mereka mengubah kitab yang telah diturunkan, mereka mengubah sifat-sifat kriteria nabi akhir zaman biar nggak cocok sama Nabi Muhammad ini. Nah, gitu. Makanya saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yang mengada-adakan, orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Itu sedikit asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Sa'labah dari Ibnu Abbas. Ayyuhal a'izza, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 176 yang membahas tentang ketakutan orang Yahudi sampai mereka menjual akidah mereka dengan mengubah kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Adapun sedikit tafsiran, sedikit penjelasan mengenai ayat 174 ini, yakni orang-orang Yahudi menyembunyikan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, yakni orang-orang Yahudi menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari kitab. Menyembunyikan di sini dalam artian mereka mereka menyembunyikan sifat-sifat, ciri-ciri atau kriteria Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yang isinya antara lain mempersaksikan kerasulan dan kenabiannya. Lalu mereka dengan sengaja menyembunyikan hal tersebut agar kepemimpinan mereka tidak lenyap, dan agar tidak lenyap pula hadiah-hadiah dan upeti-upeti yang biasa diberikan oleh orang-orang Arab, oleh para pengikut, oleh seluruh orang Arab kepada mereka sebagai ungkapan rasa hormat orang-orang Arab kepada kakek moyang mereka. Maka mereka merasa khawatir jika hal tersebut ditampakkan kepada orang-orang, sehingga orang-orang akan mengikutinya dan meninggalkan mereka. Itu alasan mereka yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Karena itulah mereka menyembunyikan berita tersebut demi mempertahankan apa yang biasa mereka hasilkan dari cara mereka itu, yaitu harta duniawi sedikit. Makanya di dalam ayat dijelaskan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan mereka menjual dengan samanan qalila, sedikit, hartanya sedikit. Yashtaruna di sini mereka menjual akidah mereka, yang mana sebenarnya mereka tuh tidak perlu menyembunyikan tentang sifat-sifat Nabi yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjual akidah mereka demi harta duniawi yang sedikit.
akhirnya kelak mereka akan kecewa dan merugi dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kerugian mereka di dunia ialah karena sesungguhnya Allah menampakkan kepada hamba-hambanya kebenaran Rasulnya, karena pada ujungnya pasti Allah akan menampakkan kebenaran tentang akhirul anbiya, yakni Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui dengan ayat-ayat yang jelas dan bukti-bukti yang mematahkan hujah mereka tersebut. Pada akhirnya orang-orang yang mereka khawatirkan akan mengikutinya kini benar-benar mengikutinya, dan jadilah orang-orang tersebut pengikut dan membantu Rasulullah dalam memerangi mereka. Akhirnya mereka kembali dengan mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Allah mencela perbuatan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang ahli kitab, yang mereka berani dengan beraninya menjual akidah mereka demi harta dunia yang sedikit. Ayuhal a'izza, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak lain hanyalah memakan api neraka. Kenapa? Karena apa yang dia makan dari harta duniawi, demi harta duniawi yang ia makan tersebut, yang mana ia rela yaktumuna tadi, karena harta yang dia makan dalam perutnya akan membawa dia kepada neraka. Makanya Allah dengan bahasa paling indah di dalam Al-Quran difirmankan, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak lain hanyalah memakan api neraka, karena mereka menukarnya dengan harta duniawi. Maka sesungguhnya apa yang mereka makan dari hasilnya itu adalah api belaka, sebagai balasan dari penyembunyian mereka terhadap perkara yang hak. Api itu kelak di hari kiamat berkobar-kobar di dalam perut mereka. Sama halnya dengan gambaran yang disebutkan oleh ayat lain, yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi menurut satu pendapat bahwa makanan dari hasil duniawi tersebut yang akan mengantarnya kepada neraka. Namun menurut pendapat lain, itu makanan tersebut emang bakal menjadi api dalam perutnya, yang mana nanti di neraka akan bergejolak. Mana intinya sama aja sebenarnya, Ibnu Aizza. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allazi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Allazi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan memakai wadah dari emas dan perak tidak lain hanyalah menagukan atau menelankan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung firman-Nya, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wa lahum azabun alim. Setelah menjelaskan apa resiko mereka dari makan harta hasil duniawi tersebut, bahwa itu akan mengantarkan mereka kepada neraka, apalagi yang akan mereka terima? Wala yukallimuhumullah wala yuzakkihim. Allah tidak akan berbicara dan tidak akan mensucikan mereka di hari kiamat. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumal qiyamah, di hari kiamah, wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak akan mensucikan mereka, walahum azabun alim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Dikatakan demikian karena Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka, mengingat mereka menyembunyikan perkara hak yang sebenarnya mereka ketahui. Untuk itu mereka berhak mendapat murka Allah, dan Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau menyebut dan memuji nama mereka. Bahkan Allah mengazab mereka dengan siksa yang amat pedih. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawai dalam bab ini meriwayatkan melalui hadis Al-Amashi dari Abu Hazim dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Syekhu Zanin. Yang pertama Syekhu Zanin. Tadi ada salah satu la yukallimuhumullah. Yang pertama ada Syekhu Zanin. Yang kedua
Maliku kazzab. Yang ketiga, aidun mustakbir. Rasulullah bersabda, ada 3 macam orang yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat mereka serta tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Yaitu siapa saja? Yang pertama, syekhu zanin, orang tua yang berbuat zina. Yang kedua, maniku kazzab, raja atau penguasa yang pendusta. Lalu yang terakhir siapa? Ainun mustakbir, orang miskin yang takabur, udah miskin takabur, nauzubillah. Maka orang 3 tersebut Allah tidak akan naikkan Muhammad wa zakihim fi yaumil qiyamah. Ayyuhal a'izza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perihal mereka di ayat 175 ayat selanjutnya, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yaitu mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Yang dimaksud dengan petunjuk ialah menyiarkan berita yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka menyangkut sifat-sifat atau kriteria Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perihal kerasulannya, dan berita kegembiraan tentang kedatangannya, perintah mengikuti dan perintah percaya kepadanya. Hal ini disebutkan di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu. Yang dimaksud dengan kesesatan tadi kan ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda. Yang dimaksud dengan dhalalah, dengan kesesatan, yaitu mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkarinya dan menyembunyikan sifat-sifatnya yang ada dalam kitab mereka. Itu tafsiran dari dhalalah dan bil huda. Lalu wal azab bil maghfirah, menukar siksaan dengan ampunan. Jadi apa yang dimaksud dengan azab dan apa yang dimaksud dengan maghfirah di sini? Allah menceritakan bahwa mereka berada di dalam siksa yang keras lagi besar dan mengerikan, hingga membuat orang yang melihat mereka merasa takjub dengan keberanian mereka dalam menanggung siksa tersebut. Padahal kerasnya siksaan yang mereka alami tak terperikan, dan semuanya berlindung kepada Allah dari siksa seperti itu. Menurut pendapat yang lain, sehubungan dengan makna firman-Nya yang fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah sabarnya mereka menentang api neraka, disebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah alangkah beraninya mereka kekal dalam mengerjakan kebaikan. Itu yang dimaksud fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka kekal dalam mengerjakan kemaksiatan, padahal kemaksiatan itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ayat terakhir, ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq." Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, yakni sesungguhnya mereka berhak mendapat siksa yang keras ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, juga kepada nabi-nabi sebelumnya, kitab-kitabnya yang membuktikan perkara hak dan menyalahkan perkara yang batil. Sedangkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai olok-olokan. Kitab mereka, yaitu ahli kitab, memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, tetapi mereka menentangnya dan mendustakannya. Mereka malah yaktumun. Hal yang sama dialami pula oleh penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menyuruh mereka yang ahli kitab tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan perkara yang ma'ruf serta melarang mereka melakukan perbuatan yang mungkar, tetapi mereka mendustakannya, menentangnya, mengingkari dan menyembunyikan ciri-cirinya. Perbuatan mereka sama dengan memperolok-olokkan ayat Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Oleh sebab itu mereka berhak mendapat azab dan balasan yang setimpal. Karena itu Allah SWT berfirman yang dalam Al-Quran surah ayat 176 tadi, "Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqqatin ba'id." Allah udah nurunin kitab dengan membawa kebenaran, lalu mereka masih memperselisihkan tentang kebenaran yang sebenarnya itu telah nyata datang dari Allah. Maka apa yang mereka berhak dapatkan, yaitu dafi syiqqatin ba'id, mereka benar-benar dalam perpecahan yang jauh. انتهيت في هذا الشرح في آية
174 sampai 176 Al-Quran surah Al-Baqarah. يمكن هذا مني، أكتفي في هذا اليوم. ثم عفوا على جميع خطائي، وشكرا على اهتمامكم أيها الأعزاء. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.